Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi hakikate puji. Alladzi kang wa kang utawi alladzi ku alwasfu nifati bil jamili kelawan agung kelawan bagus. Au jami'u afrodihi. Jadi hamdun itu alnya ada ihtimal dua makna. Makna yang pertama adalah hakikat, yang berarti dimaknani mahiyatul hamdi. Jadi hakikatnya puji, yakni sifat baik itu hanya milik Allah. Atau istighraqul jinsi, istighraqul afrod, berarti maknane sekabehane puji, berarti au jami'u afrodihi ngono, utawi sekabehane ijen-ijene hamdi iku mamlukun dan miliki, au mustahakun utawa dan haki lillahi kedua zati Allah Ta'ala. Kalau kita maknani versi yang pertama, hamdun yang berarti makna hakikat, berarti semua yang dipuji di dunia atau di akhirat, ini hakikatnya yang dipuji adalah Allah. Bahkan hakikatnya yang muji adalah Allah. Kenapa kok yang dipuji itu hakikatnya Allah? Sebab segala sesuatu dipuji karena kebaikan, yang bikin kebaikan itu Allah. Setiap kita memuji kepada bikinan, perkara yang dibikin, itu hakikatnya memuji kepada yang membikin. Semua perkara yang baik, yang indah ini dibuat oleh Allah. Kalau kita memuji kepada apa yang dibuat oleh Allah, hakikatnya memuji kepada yang membuatnya. Kalau kita memuji ada tulisan yang sangat indah, tulisan yang baik, tulisan ini sangat indah, tulisan ini sangat baik. Itu hakikatnya bukan memuji kepada tulisan, tapi memuji kepada yang menulis. Karena tulisan tidak wujud tanpa ada yang nulis. Makanya kalau kita katakan Muhammad adalah orang yang berakhlakul baik, hakikatnya kita memuji kepada Allah. Karena Nabi Muhammad menjadi orang yang berakhlakul karimah, karena yang menciptakan adalah Allah, karena yang menjadikan adalah Allah. Maka patutlah kalau dimaknani hakikatnya, substansinya puji yang ada adalah yang dipuji Allah. Kedua, siapapun yang memuji itu orang dijadikan Allah untuk memuji. Kalau kamu memuji kepada Allah, sebenarnya Allah telah menjadikan engkau memuji kepadanya. Karena engkau dijadikan, berarti hakikatnya yang memuji itu adalah Allah sendiri. Kalau demikian, yang dipuji Allah, yang memuji Allah. Yang memuji itu Allah sendiri. Kalau di situ orang dijadikan oleh Allah untuk memuji, berarti manusia itu hanya sebagai peralatan. Yang hakikatnya yang muji adalah yang menjadikan, yang membuatnya, yaitu Allah. Kalau kita pakai sepeda yang numpaki sepeda, datang banter, ini yang banter bukan sepeda karena yang menumpaki. Kalau gak disetel banter ya ora banter. Kuwi numpak banter, bukan sepeda banter tapi sing numpaki sing banter. Berarti kalau kau memuji kepada siapapun,
Ini berarti Allah telah menjadikan engkau telah memuji kepada siapapun. Kalau Allah menjadikan engkau memuji kepada siapapun, berarti hakikatnya Allah lah yang memuji. Baru di sini dikatakan al-qasid wal maksud wahid. Yang menuju dengan yang dituju itu satu. Yang memuji dengan yang dipuji itu adalah satu, sama. Itu kalau memang kita maknani hamdun itu adalah mahiyatul hamdi, hakikatul hamdi, hakikatnya puji. Atau kita maknani yang kedua, au jami'u afradihi, semua jenisnya puji, satuannya puji. Pujinya makhluk kepada Allah. Kalau ada orang makhluk memuji kepada Allah, hakikatnya Allah memuji kepada Allah. Sebab makhluk tidak akan pernah bisa memuji tanpa dijadikan bisa memuji. Berarti kalau ada makhluk memuji kepada Allah, hakikatnya yang memuji adalah Allah dengan cara menjadikan makhluk memuji kepadanya. Dan yang dipuji adalah Allah, maka yang memuji dengan yang dipuji satu. Demikian pula kalau Allah memuji kepada makhluknya, sebenarnya makhluknya itu tidak bisa menjadi baik tanpa diperlakukan baik, tanpa dijadikan baik oleh Allah. Berarti kalau memuji kepada makhluk yang baik, hakikatnya yang dipuji adalah Allah, dikarenakan makhluk itu tidak akan menjadi baik kecuali dijadikan oleh Allah. Berarti yang dipuji Allah. Kalau kita memuji tulisan baik, berarti memuji yang menulis, bukan tulisannya. Kalau gitu Allah Ta'ala memuji kepada makhluk, hakikatnya Allah memuji kepada dirinya pula. Niku hakikate. Yes. Aile dati ki pala farda mengkora ono ijen iku maujud minggu saking hamdun li ghairi kediliyani Allah bil hakikah. Kalau seperti ini berarti tidak ada satupun pujian dalam hakikatnya yang milik selain Allah. Tidak ada sesuatu apapun, tidak ada puji kepada siapapun dari manapun dalam hakikatnya kecuali Allah. Yang memuji Allah, yang dipuji Allah. Berarti yang menuju Allah, yang dituju Allah. Berarti al-qasid wal maksud wahid. Yang nyifatin Allah, yang disifatin Allah. Antara sifat dan maksud adalah satu. Makanya al-ismu ainul musamma. Rabbil alamin akan mengerani wong alam kabeh, kang dadi pengerani wong alam kabeh. Kita harus yakin Tuhan semesta alam niku Gusti Allah tok. Tuhannya orang Islam Allah Ta'ala, Tuhannya orang Yahudi Allah Ta'ala, Tuhannya orang Nasrani Allah Ta'ala, Tuhannya orang Hindu Allah Ta'ala, Tuhannya orang Buddha Allah Ta'ala. Sampai Tuhan itu bajingan ya Allah, akhirnya yang menjadikan itu si Allah. Maka jangan sekali-kali kau mengklaim bahwa Allah itu hanya Tuhanmu saja. Allah itu Tuhannya semua. Tuhannya wedhus barang ya Gusti Allah. Oleh karenanya jangan sekali-kali kau mengatakan bahwa Tuhannya orang Nasrani Yesus. Kafir. Gak boleh kau mengatakan Tuhannya Nasrani itu Yesus. Siapa Tuhannya Nasrani adalah Allah. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi Uzair. Baqalatil Yahudu Uzair ibn Allah. Tapi kita harus meyakini, harus yakin yang menjadi Tuhannya Yahudi adalah Allah. Makanya ana kata Muhammad inna ummatam innal mu'minin wal yahuda ummatun wahidah.
ummatun wahidah wa rabbun wahidah. Nabi sampai mengatakan, qul ta'alu ila kalimatin. Ya, kirim surat kepada Raja Mesir. Qul ta'alu ila qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ta'alu, datanglah kepada kami, ila kalimatin maring kalimat, sawa'in bainana wa bainakum, di mana kalimat itu sama antara aku dan kamu. Allah na'budallah, Allah na'buda illallah. Hanya apa kalimat isinya aja, kita sama-sama nyembah kepada Allah. Wa an musyrika bi, dan tidak memusyrikkan kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, tidak menjadikan sebagian kita, sebagian makhluk dijadikan sebagai Tuhan. Tak boleh kita menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Tak boleh kita menjadikan Isa sebagai Tuhan. Wa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau memang dia itu sudah berpaling, katakan saja isyhadu bi anna muslimun, kami adalah orang Islam. Ini dari Gusti Allah. Kalau memang dia itu berpaling, enggak mau, katakan Muhammad. Wa in tawallaw faqulu, katakan isyhadu faqulu syahadu bi anna muslimun, kami adalah orang Islam. Syahadatlah kami adalah orang Islam. Makanya dari situ podo, kalau akhirnya kanjeng Nabi hadiahi kalian Raja Mesir 2 jariyah yang terpilih, yang sangat cantik, yang punya derajat di hadapan Mesir. Siapa? Gini ku Maria Al-Qibtiyah, itu dengan daerah Kiptun, daerah Fir'aun. Maria Al-Qibtiyah, dan Maria Al-Qibtiyah ada saudarinya, kemudian saudarinya oleh Kanjeng Nabi saudarinya diberikan kepada Jahmin, kemudian Maria Al-Qibtiyah diambil sendiri dan namanya tidak dirubah sampai terus dia melahirkan putra Nabi geniku Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mati. Dan di situ kan Nabi menerima hadiah dari orang Nasrani, dari orang Nasrani. Dan ternyata Raja Mesir yang itu namanya mati dalam keadaan Nasrani, gak masuk Islam. Tapi bagus dengan Muhammad memberi hadiah kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak diperangi. Karena apa tidak merangi? Andai kata di situ orang-orang yang tidak Islam diperangi, nah berarti itu harus diperangi juga, tapi tidak. Andai kata satu khalifah satu negara, berarti itu ya tidak dikuasai, ya berarti harus dikuasai, tapi Rasulullah tidak dikuasai. Makanya tidak harus satu khalifah. Ini pun kita melihat dalam sejarah. Kanjeng Nabi dikasih itu, terus dikasih 2 kendaraan khimar, kendaraan yang bihol. Bihol itu kendaraan yang bapak jaran, mae kuda. Yes. Ai maliki jamil khalqi, tegese kang ngrajani sakabehane makhluk minal insi saking menungso wal jin lan jin wal malaikati wa dawabi lan kegremetan maghrihim lan liyane jin wal insi. Semua makhluk yang ada niki, baik jin, manusia, malaikat dan binatang, semuanya yang mengatur Allah yang maha kuasa, sing ngatur ngono.
Bisa orang kecil bakul kayu, tukang kayu jadi presiden. Bisa orang jadi presiden, anaknya konglomerat mari jadi melarat. Bisa jadi orang yang tidak terpandang akhirnya jadi kiai menjadi terpandang dan sebagainya. Bisa keseluruhannya karena Rabbil Alamin yang mempunyai sifat fi'lu kulli mungkin au tarkuhu, bisa melakukan sesuatu yang masih mungkin terjadi. Ngoten lho. Wa sholatu tawi tambahi rahmat ta'zim ai ziyadatu ta'zim mila tambahi ngegungaken Gusti Allah wa salamun lan keselamatan yakni rerupane Allah ala azimatu kang atau biyat atibatu kang bagus iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pimpinan kita. Kanjeng Nabi ku pimpinan kita berani maca sayyidina masalah. Kanjeng Nabi ya kok membaca pada Kanjeng Nabi Muhammad dengan kata sayyidina niku berdasarkan hadis sahih. Kanjeng Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam walafah. Oh, saya tuannya anak Adam tapi tidak ada kebanggaan. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan ketika Rasulullah bersama dengan sahabat Ansor dan bersama dengan sahabat Ansor kemudian datanglah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sebagai pimpinan sahabat Ansor. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang, Rasulullah memerintahkan mereka berdiri. Anak buah berdiri, kumuli sayyidikum. Berdirilah karena Tuhanmu, karena pimpinanmu. Coba kita ingat-ingat, kita angen-angen. Rasulullah mengatakan Sa'ad bin Mu'ad saja sayyidnya sahabat Ansor. Kira-kira lebih sayyid mana antara sahabat Mu'ad dengan Nabi Muhammad? Kan betul. Sudah jelas sayyidnya Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan sayyid terhadap orang lain, berarti mensayyidkan Muhammad. Jus itu malah tidak masalah, tidak opo-opo, betul. Dia anjurkan karena lebih berhak, lebih sayyid daripada orang yang disayyidkan oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Awal murad bidakiyah iku atibiyah. Geniku tahiyat yang baik. Kitabuhu utawi tahiyatku kitab Gusti Allah Ta'ala lagu maring Kanjeng Nabi. Bimaklan perkara saro kang bungaken apa mak ing Kanjeng Nabi. Tahiyat itu apa? Geniku kitabnya Allah kepada Nabi yang memberitahukan tentang atau yang menjelaskan tentang hal yang bisa mengembirakan kepada Rasul. Wayal tadulan dadi romtom ngrasa enak sulkane Nabi kelantan ma. Wa bi ayyuk ya kulan kerem jento menghormati aku paring hormat sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Fil jinani dalam pira-pira surga bi kalamin kalam qadimin. Tahiyatan kelan tahiyat. Taliku kang patut apa sih tahiyat bikatratihi kelan ngarsani Kanjeng Nabi. Sayyidul ursanina kang dadi utusane kang dadi tuane para utusan tuwa gurune para utusan. Wa ghairi bil aula kelan utama. Wa fi wa rasul bil aula wa rasul te kang rasul iku insanun menungso. Ati sing darani rasul itu ada manusia, ya gak manusia gak bisa di rasul. Zakarun kang lanang gurun kang bersiko. Akmala kang nyempurnakan sapa seman
muasirihi ngene zakarin akmala niki insanun zakarun kurun akmalu muasiri kang luwih sempurna-sempurnane wong kang meriudini iku orang hidup ya samanya wong sing sak kurun ngono ae wong kang nguruni kaya ora penak ya wong kang nguruni wong kang sak kurun sak apa menanya semasa luwih sempurnane orang di masa itu ngono lho lemu sempurnane wong kang wujud ing dalam masa itu aklan sange akale wa fitnatan lan cerdase wa kuataro inan pendapat aku lan kuati pendapat maksumun kang den reksa saking maksiat walau an sagiratin senajan to maksiat dosa cilik sawan kelan lali salimun kang selamat min dalika min dana ati apin saking nasab bapak kang elek wa khata umin lan yo eleke ibu wa in alim wa in ala senasa pendhuwur nasab mesti apik wa in ala senasa pendhuwur wamin manfarin lan saking perkara kang den wamin munfarin lan saking perkara kang den niku mlayoni dem layoni iku didhoi wong ati sepi dari perkara yang didhoi orang contohnya kaum yen kaya diwuta wa barasin lan niku belang wa judamin lan lepra wala min walau min sagiratin walau wajudamin wamin kilati muruatin lan saking kidik muruai keaklen kaya mangan bitorikin dalam jalan wamin dana atisanatin lan saking penggawean kang ngasor kaki jamatin kaya jenis hijamah kaki jamatin kaya jenis hijamah kaki jamatin kaya tukang cantuk au kia kang den paling wahyu sapa ilaiman bisarin wa umran dan perintahkan sapa man bitabligh lan kaaken syarat wa la satu latin syarataken bihi daleman apa yakun yang ana kula tetep diman kitab utawi kitab Allah lam bisawab al-fatihah